Suamiku bukan pria biasa. Bab 1 turun gunung untuk menikah. Puncak Gunung Thanos. Ada kolam, dikelilingi hutan bambu, pemandangan hijau, tenang dan elegan. Di rumah bambu, seorang pendeta Tao berambut putih duduk di bantal tampak penuh wibawa. Tiba-tiba, pintu berderit dan terbuka. Kakek tua, kenapa memanggilku? Seorang pemuda masuk dengan santai. Dino, kemasi barangmu untuk turun gunung besok, kata pendeta Tao dengan santai. Pemuda yang mendengarnya memonyongkan mulut, aku setiap hari bertanggung jawab mencuci dan memasak, apakah kamu masih bisa hidup kalau aku pergi? Namun, matanya segera melebar, dasar kakek tua. Apakah kamu benar-benar mencari seorang gadis muda untuk melayanimu? Begitu selesai bicara, kepala pemuda itu dipukul dengan keras. Pendeta Tao marah karena malu, omong kosong. Ada hal yang harus kamu lakukan untuk turun gunung kali ini. Pemuda itu menutupi dahi dan menyeringai, pakai mulut, jangan pakai tangan. Masalah apa? Pendeta Tao mendengus, tenang saja, hal baik. Saat kamu masih kecil guru sudah menjodohkanmu, besok kamu turun gunung untuk menikah. Dasar, pemuda itu langsung menolaknya. Tidak mau, tidak tahu wanita jelek seperti apa yang kamu carikan untukku. Namun, pendeta Tao tersenyum misterius, mengeluarkan selembar foto dan melemparkannya pada pemuda itu. Baik, kalau kamu berpikir seperti itu, aku akan pergi membatalkan pernikahannya nanti, lihat calon istrimu untuk terakhir kalinya. Pemuda itu tampak heran, mengambil foto dan matanya berbinar setelah melihatnya. Gadis dalam foto tersebut sangat cantik, tinggi ramping, proporsional dan elegan. Ternyata istriku secantik ini. Kakek tua, kamu seharusnya katakan lebih awal. Kita berdua sudah lama tinggal di gunung, aku sudah muak melihat wajahmu. Aku akan pergi berkemas sekarang dan pergi mencari istriku. Kemudian, pemuda itu berbalik dan keluar. Pendeta Tao sangat marah, dia mengayunkan lengan bajunya dan cahaya perak terbang keluar diikuti suara erangan dari luar. Setelah itu, pendeta Tao baru membelai janggutnya dengan puas. Dia ahli pengobatan dan seni bela diri, pengetahuannya tinggi dan mengasingkan diri di gunung selama bertahun-tahun. Pemuda itu bernama Dino Slane, anak yatim piatu dan dibawa olehnya untuk berlatih di gunung sejak kecil. Meskipun masih muda, tapi dia hampir menguasai semua yang dipelajarinya seumur hidup ini. Keterampilan medisnya luar biasa, telah mencapai titik mencengangkan dan seni bela dirinya telah mencapai tingkat langka di dunia. Turun gunung kali ini seperti membiarkan macan kembali ke gunung, tidak tahu akan undang berapa banyak kehebohan. Beberapa hari kemudian, kota Guani. Dino berdiri di pinggir jalan sambil menggaruk kepalanya tanpa daya. Meskipun keterampilan medisnya luar biasa dan ilmu bela dirinya tinggi, tapi dia tetap tersesat. Bagaimanapun juga, ini pertama kalinya dia ke kota besar dan asing dengan tempat ini. Dia tidak punya pilihan selain meminta bantuan orang lain. Saat ini, seorang pria parubaya yang menjepit tas kerja datang. Mata Dino berbinar dan menghampirinya. +3 mutiara. Halo, apakah kamu tahu di mana Kejora Group? Saat melihat penampilan norak Dino, orang itu mengernyit dan tanpa sadar mundur beberapa langkah. Pada saat yang sama menutup hidungnya, seolah ada kotoran di tubuh Dino. Awalnya pria parubaya ingin langsung melewatinya, dia sama sekali tidak ingin menghabiskan waktunya dengan bocah miskin dari desa ini. Namun, tubuhnya bergetar dan berhenti saat mendengar nama Kejora Group. Kejora Group merupakan perusahaan bintang di kota Guani, yang katanya gaji satpam bahkan hampir sekitar 20 juta sebulan dan ada banyak wanita cantik di sana. Mungkinkah bocah ini akan bekerja di sana? Sikap pria parubaya sedikit lebih baik dan bertanya dengan penasaran setelah menunjukkan jalan pada Dino, "Adik, apakah kamu akan bekerja di sana?" Dino menggelengkan kepala sambil tersenyum, "Tentu saja bukan." Ekspresi pria parubaya membeku dan bersiap pergi. Tapi suara Dino terdengar lagi, "Aku pergi mencari istriku." Saat mendengarnya, ekspresi pria parubaya langsung berubah dan terlihat tersenyum iri dan kagum. Kenapa pria kampungan seperti ini bisa menemukan istri yang bekerja di Kejora Group? Kenapa aku tidak seberuntung itu? Hati pria parubaya hampir meledak karena iri, tapi tetap tersenyum ramah. "Siapa nama adik ipar? Bekerja di departemen mana? Mungkin aku kenal dengannya." Dia berkata sambil mengeluarkan rokok dan memberikannya pada Dino, nada suaranya terdengar akrab. Walaupun Dino tidak merokok, tapi tetap mengambilnya demi alasan kesopanan. Dia terlihat bangga dan berkata, "Istriku tidak ada di departemen manapun,
dia adalah CEO Kejora Group, namanya Resti Sowan. Begitu kalimatnya selesai, ekspresi pria parubaya langsung menjadi datar dan mengambil kembali rokok di tangan Dino. Pada saat yang sama meludah dan mengutuk penuh emosi, "Brengsek, tidak diduga aku ditipu orang bodoh." Pria parubaya merasa sangat malu saat mengingat dirinya yang hendak menyanjung bocah miskin ini tadi. Dino tidak berdaya dan menjelaskan, "Resti memang istriku, kami sejak kecil." Tapi pria parubaya menyelanya sebelum kalimatnya selesai. "Berkaca dulu, dia adalah CEO perusahaan terdaftar. Bahkan tidak ada yang sudi memungut pakaianmu kalau dibuang ke tempat sampah, kamu ingin menjadi suaminya. Benar-benar tidak tahu diri, mungkin kamu gila karena memikirkan istri. Siapa di kota Guani yang tidak kenal dengan Resti Sowan? Usianya masih muda tapi sudah menjadi CEO, dia juga cantik dan dewi yang dikelilingi semua kalangan atas di kota. Mereka adalah dua orang dari dunia berbeda, mana mungkin bisa ada kaitan." Bab 2 Penjahat Merajalela. Pria parubaya meludah, dia malas bicara omong kosong lagi, mendorong Dino dan segera pergi. Saat melihat sikapnya yang berbeda dengan sebelumnya, Dino menggelengkan kepala dan tersenyum, tapi tidak marah. Untung saja orang itu sudah menunjukkan jalan, Dino berencana mengikuti jalan itu untuk mencari Kejora Group. Tiba-tiba, telinganya bergerak dan melihat ke sudut jalan yang tidak jauh. Beberapa menit kemudian, suara sirene terdengar dari sana dan suaranya semakin kencang. Berikutnya, sebuah mobil hitam tanpa plat keluar dari tikungan dan 4 mobil polisi di belakangnya. Mesin mobil hitam berderu dan mengebut di jalan. Tapi di tengah jalan ini, 5 mobil polisi muncul dari ujung jalan lain untuk memblokir jalan di depan. Mobil hitam rem mendadak dan berhenti di tengah jalan. Puluhan polisi turun dari mobil, mencabut pistol dan diarahkan ke mobil hitam. Pada saat yang sama menarik garis polisi dan menjauhkan pejalan kaki di jalan. Ternyata polisi sedang mengejar penjahat. Tidak lama kemudian, pintu mobil hitam terbuka. Seorang pria kekar turun dari kursi kemudi, memakai rompi hitam dan celana kamuflase dengan bekas luka mengerikan di wajah serta terlihat sangat garang. Satu tangannya menyeret seorang gadis dan tangan lainnya memegang pisau yang diletakkan di leher gadis itu. Semua orang menahan napas saat melihatnya. Petugas polisi yang memimpin pasukan segera berteriak ketika melihat penjahat menahan sandera, "Aku sarankan untuk segera meletakkan senjata dan lepaskan sandera, jangan melakukan hal yang tidak rasional, tidak ada jalan kembali kalau kamu mengambil jalan ini." Penjahat tersenyum sinis. "Memangnya siapa kalian? Apakah kalian layak bicara denganku? Cepat panggil kapten kalian." Dia bicara sambil menepuk pipi gadis itu dan tersenyum jahat. "Ingat, jangan membuat kesabaranku hilang. Jika tidak, dia akan mati, haha." Meskipun dikepung polisi, penjahat masih sangat sombong. Tapi tidak ada yang berani bertindak gegabah. Suasana semakin tegang. Pada saat ini, sebuah mobil polisi tiba di lokasi lagi. Beberapa polisi keluar dari mobil, pemimpinnya adalah polisi wanita berkulit putih, rambut dikuncir kuda dan tampak heroik. Dia adalah Rita Stewart, Kapten Departemen Kriminal. Begitu Rita muncul, orang itu melihatnya dengan penuh kebencian. "Kapten Rita panjang umur sekali, baru disebut tapi sudah datang. Kamu membunuh adikku setahun yang lalu, dendamnya harus dibalas hari ini." Rita mendengus dan berkata, "Kamu sudah dikepung. Aku sarankan segera letakkan senjata dan menyerah, mungkin kamu masih ada kesempatan untuk bertobat." Penjahat meludah dengan jijik, "Puih, aku membunuh 7 anggota keluarga musuh 5 tahun lalu, kemudian melakukan kejahatan lainnya dan mengunjungi setengah negara Pindo. Selama ini pihak polisi sama sekali tidak bisa melacakku. Sekarang kamu memintaku menyerah hanya dengan orang sebanyak ini." Kemudian, dia mendengus, "Aku tahu kalian ingin menyelamatkan Sandra. Baik, aku akan memberimu kesempatan. Sekarang, kamu kesini untuk menggantikannya, bagaimana?" Hati Rita penuh gejolak saat mendengar permintaan penjahat itu. Penjahat tertawa kencang dan mencibir saat melihat keraguan Rita. "Kenapa? Bukankah Kapten Rita seorang polisi? Cekak, kamu bahkan tidak punya kesadaran seperti ini." Rita ragu, tapi akhirnya terlihat yakin. Namun, dia dihentikan oleh suara yang agak malas. "Dari mana datangnya sampah itu? Benar-benar tidak bisa melihat kondisi. Kamu bahkan meminta kakak polisi secantik ini menjadi sandera." Polisi sangat fokus sekarang dan semua orang tiba-tiba menoleh ke belakang karena kemunculan mendadak ini.
Seorang pemuda desa yang usianya sekitar 17 atau 18 tahun sedang bersandar di mobil polisi dan melihat penjahat dengan santai. Semua orang saling memandang dengan heran, mereka tidak tahu kenapa ada orang yang bisa masuk ke garis polisi tanpa suara. Namun, kondisinya kritis sekarang dan bukan saat menanyakan hal ini. Beberapa polisi langsung ke depan, mereka ingin mengusirnya dari sini. Namun, Dino sedikit menggerakkan kaki dan melepaskan diri dari polisi dengan mudah, lalu bergerak beberapa kali dan tiba di samping Rita. Rita adalah pemenang dalam pertarungan tinju polisi 3 kali berturut-turut dan berada di posisi Kapten Departemen Kriminal dengan mengandalkan kekuatannya sendiri. Namun, dia bahkan tidak melihat dengan jelas gerakan Dino tadi. Tapi dia segera sadar kembali dan memperingatkan Dino dengan marah. Aku tidak tahu bagaimana kamu bisa ada di sini, juga tidak tahu apa tujuanmu, tapi ini menyangkut masalah nyawa. Aku peringatkan untuk segera pergi, jangan membuat masalah. Dino tertawa, mendekati telinga Rita sehingga napas panas mengenai telinganya dan berkata pelan. Kakak polisi, aku perkenalkan diriku dulu, namaku Dino Slane. Aku bantu kamu membereskan dia dan kamu jadi istriku, bagaimana? Bersambung.